Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel Edi Sauler Tutorial. Di kesempatan kali ini ada servisan handphone yaitu Infinix Hot 10 Play. Ini dengan kondisi handphone saat saya terima handphonenya mati total dan ada beberapa kerusakan seperti LCD terlepas dari frame atau hampir copot ya teman-teman. Tapi beliau cerita sebelum handphone ini mati itu habis kemasukan air, dan kalau LCD yang hampir terlepas itu sudah lama hampir copot, jadi dibiarkan sama beliau. Dan beliau sebelum menyerahkan handphone ini, itu handphone saat masih menyala beliau nyoba untuk dicas karena baterainya itu hampir habis. Jika dicas bukannya nambah tapi semakin turun dan tiba-tiba handphone mati total teman-teman. Sekarang kita coba untuk pengecekan dalam, yaitu untuk pembongkaran dulu untuk mengetahui bagian kerusakannya karena handphone ini habis kemasukan air ya teman-teman. Oke, saya fokus dulu di bagian bawah, itu adalah bagian papan charger atau UI charger. Kita lepas dulu untuk fleksibel mainboardnya. Saya mendapati ada bagian soket fleksibel mainboard itu hangus ya teman-teman, atau terbakar, yang disebabkan oleh konslet karena handphone ini habis kemasukan air. Di bagian lubang konektor chargernya juga hangus dan juga terdapat korosi teman-teman. Oke, kita langsung saja untuk pengecekan dulu. Di bagian ini kita lepas baterainya dan kita angkat untuk LCD nya karena LCD ini sudah terlepas, jadi sedikit agak lebih mudah untuk perbaikan di bagian fleksibel mainboardnya, karena di bagian fleksibel mainboard itu menyatu sama LCD ya teman-teman. Dan untuk di bagian soket konektor charger yang ada di bagian papan charger maupun di bagian konektor UI fleksibel mainboardnya seperti ini, di bagian soket konektor mainboardnya itu hangus ya teman-teman, disebabkan oleh konslet dan terbakar karena handphone habis kemasukan air dan dipaksa untuk dicas teman-teman. Kalau saran saya, handphone yang habis kemasukan air usahakan jangan dicas dulu, karena tujuannya agar untuk menghindari resiko apabila handphone terjadi konslet ya teman-teman. Seperti ini bentuknya. Jika terdapat korosi atau habis kemasukan air, otomatis masih ada sisa air di dalam mesin. Usahakan kalau memang darurat boleh dikeringkan menggunakan blower atau diangin-anginkan atau dijemur, itu alternatif awal. Setelah itu usahakan jangan dicolokin cas ya teman-teman, langsung dibawa ke teknisi terdekat untuk pengecekan lebih dalam, dan apabila masih ada korosi atau bekas air biar dibersihkan sama teknisi. Jangan, usahakan sekali-sekali jika handphone sudah kering habis diangin-anginkan atau dikeringkan di terik sinar matahari atau dijemur, usahakan jangan dicolokin cas ya teman-teman. Di bagian ini sengaja saya angkat soket konektor mainboardnya karena hangus atau terbakar. Setelah saya angkat, di bagian PCB itu saya terdapat ada bagian jalur yang terkelupas, jadi saya coba untuk kerik dulu. Ini tujuannya untuk melihat jalurnya terputus atau tidak teman-teman. Oke, setelah saya kerik masih utuh, kita bersihkan di bagian sela-sela di bagian kaki konektornya yang masih terdapat korosi bekas kemasukan air. Setelah kita kerik, kita lapisi menggunakan pelapis PCB. Tujuannya agar nanti saat kita proses penggantian soket konektor mainboard itu tidak terjadi konslet ya teman-teman. Sedangkan di bagian ini adalah bagian fleksibel mainboard yang menyatu di bagian fleksibel LCD. Karena di bagian soket konektornya itu terbakar dan ada bagian jalur yang terbakar atau konslet, jadi harus kita angkat atau kita buang ya teman-teman. Harus wajib kita ganti ya teman-teman, karena di bagian soket konektornya itu sudah bermasalah dan terdapat korosi dan hangus, dan jalurnya juga bermasalah seperti ini. Setelah kita angkat, kita bersihkan dan kita kerik di bagian jalur yang hangus.
atau ada bagian yang korosi. Jadi kita kerik dulu untuk menghilangkan sisa korosi atau sisa hangusnya. Ada bagian salah satu kaki pin yang terkelupas, seperti itu bentuknya. Kita coba untuk memberikan yaitu timah baru dengan cara kita kasih fluk secukupnya saja, dan timah bisa menggunakan timah cair atau timah pasta, dan atau jika tidak punya timah pasta, kalian bisa menggunakan timah gulung biasa untuk memberikan timah yang baru. Setelah itu kita siapkan untuk konektor penggantinya. Kita bisa mengambil dari LCD bekas yang sudah rusak atau tidak terpakai. Tujuannya untuk mengambil soket konektor mainboard untuk memindahkan atau penggantian di bagian soket konektor mainboard yang LCD-nya kita perbaiki, teman-teman. Kalau tidak pengen mengganti seperti ini atau katakanlah terlalu ribet, kalian bisa langsung mengganti LCD, karena di bagian fleksibel mainboard itu menyatu sama LCD ya teman-teman. Jadi apabila kalian tidak bisa proses perbaikan seperti ini, ya terpaksa harus mengganti LCD ya teman-teman. Jika mengganti LCD itu sangat sayang sekali, karena LCD apabila masih normal ya sangat disayangkan apabila diganti ya teman-teman. Alangkah baiknya diperbaiki seperti ini. Untuk di bagian soket konektornya, jika masih ragu, kita bisa menambahkan timah lagi atau bisa menyolder ulang seperti ini. Tujuannya untuk memperkuat pin kaki konektornya biar terpasang dengan sempurna ya teman-teman. Biar tidak dua kali kerja, sekali pasang harus benar-benar terkoneksi semua di bagian konektornya. Setelah itu kita lapisi menggunakan cairan PCB atau pelapis PCB. Ini tujuannya juga untuk memperkuat soket konektornya agar tidak mudah patah atau tidak mudah lepas. Dan di bagian PCB atau bagian UI papan charger atau di bagian letak soket konektornya, kita mengganti dengan soket konektor kanibalan apabila tidak mempunyai soket baru ya teman-teman. Ini yang saya pakai itu bekas dari bangkai mesin apa saya lupa teman-teman, karena bentuknya sudah pernah bloweran dan juga agak sedikit meleleh juga. Jadi untuk soket konektornya ini yang saya pakai itu kepanjangan teman-teman. Jadi kepanjangan kurang lebih sekitar 2 pin kaki, itu agak panjang. Kita coba presisikan dulu, nanti kita coba setelah pasang atau setelah terpasang seperti ini, itu nanti kita akan potong ya teman-teman, karena ada bagian soket yang berlebihan atau seperti ini bentuknya. Jadi kakinya itu lebih dari 2 pin ya teman-teman, atau kelebihan 2 pin. Jadi kita buang seperti ini atau kita potong. Oke. Untuk proses pemasangan yaitu penggantian konektor mainboard, kita bisa menggunakan panas blower di angka 2,5 dengan cara kita blower dari bawah ya teman-teman. Usahakan di bagian khususnya mikrofon, sebelum kita proses pengangkatan soket konektor yang ada di papan cas, itu harus kita lindungi menggunakan solasi anti panas. Setelah itu kita presisikan seperti ini. Setelah kita potong ya teman-teman, karena pinnya itu kelebihan 2 kaki, jadi kita harus membuangnya dan kita presisikan seperti ini. Ini adalah alternatif hanya untuk darurat saja ya teman-teman. Kalau menggunakan atau mempunyai soket konektor atau papan charger yang baru, itu jauh lebih hemat waktu, langsung diganti sama soket konektor sama papan cas yang baru ya teman-teman, biar tidak terlalu membutuhkan waktu. Apabila pelanggan kepengen cepat dan saat itu tidak mempunyai papan cas, ya terpaksa kita harus berusaha untuk memperbaiki seperti ini. Kecuali punya stok papan cas yang baru, ya boleh langsung diganti sama papan cas yang baru ya teman-teman. Kalau saya sih suka lebih menggunakan soket konektor dari bawaan, karena kalau soket konektor dari bawaan itu otomatis banyak komponen yang sangat penting seperti jalur handsfree, jalur cas, dan juga untuk komponen jalur antena ya teman-teman.
khususnya jalur mikrofon juga, karena banyak jalur di bagian papan cas ini. Sedangkan untuk di bagian soket konektor cas yang korosi, sengaja langsung saya coba untuk mengganti yang baru ya teman-teman, atau penggantian hanya soket konektor chargernya saja. Jadi tanpa kita membeli papan cas yang baru atau mengganti papan cas yang baru. Sekarang kita coba untuk pemasangan. Sedangkan untuk di bagian pin kaki konektor yang terdapat korosi, kita harus membersihkan dulu ya teman-teman sebelum kita proses untuk penggantian konektor yang baru. Setelah terpasang, kita bersihkan. Untuk penggantian soket konektor seperti ini, jika letaknya itu dekat sama mikrofon, kita bisa menggunakan panas blower dengan suhu yang ringan seperti panas di angka 2 sampai 2,5 ya teman-teman. Jangan terlalu kepanasan dan juga jangan terlalu lama untuk proses penggantian soket konektornya. Jika kita terlalu lama untuk memanasi menggunakan blower ataupun solder, itu bisa berpengaruh sama mikrofon. Biasanya mikrofon itu nanti suaranya akan tidak kedengaran atau bahkan bisa mati total, atau mikrofon tidak bisa berfungsi teman-teman. Setelah kita selesai untuk proses penggantian soket konektor mainboard dan juga soket konektor chargernya, dan juga perbaikan soket konektor yang ada di bagian fleksibel mainboard yang menyatu sama SID, kita lanjut untuk pengecekan menggunakan yaitu USB doctor untuk mengetahui pergerakan ampernya. Pergerakan ampere menandakan ada 1 ampere lebih dan baterainya ini habis ya teman-teman, karena handphone habis kena air dan konslet hingga menyebabkan baterainya kehabisan total. Setelah beberapa menit kemudian sudah saya cas, bisa mengisi dengan normal di angka 8%. Sebelum kita proses untuk perakitan, karena SID ini terlepas dari frame, jadi kita harus proses pengeliman ulang ke frame dulu ya teman-teman. Sebelum kita proses pengeliman ulang, kita bersihkan dulu di bagian sisa lem yang ada di bagian frame. Tujuannya agar nanti pengeliman ulang hasilnya bisa maksimal. Dan ada sisa lem yang ada di bagian samping SID atau di sekeliling samping SID. Bila ada kotoran atau debu atau sisa lem, kita bisa berusaha untuk membersihkan seperti ini dengan ekstra hati-hati. Tujuannya agar SID-nya tidak rusak teman-teman. Jika kalian takut, kalian bisa membersihkan menggunakan sikat saja, atau kalau bisa ya bersihkan seperti metode seperti saya tadi ya teman-teman. Tujuannya agar SID-nya bisa menempel lebih merekat ke bagian frame, dan kita kasih double tip sedikit saja di bagian tengah frame. Tujuannya suatu saat nanti bisa tahan lama dan tidak mudah lepas lagi. Usahakan untuk mengasih double tip kecil dan tipis saja atau sedikit saja ya teman-teman. Tujuannya hanya sebagai perekat di bagian tengah. Usahakan jangan sampai menggunakan lem di bagian tengah layar LCD, karena suatu saat nanti apabila ada pembongkaran LCD itu jauh lebih mudah kalau kita menggunakan lem secukupnya saja. Sedangkan untuk di bagian seal karet pelindung charger atau lubang konektor charger sama lubang handsfree, kita kembalikan seperti posisi semula dan kita rakit ke posisi semula ya teman-teman. Kita pasang semua untuk di bagian spare partnya, jangan sampai ada yang lupa, dan kita pasang untuk sidik jari atau finger pin sekaligus untuk pengaman fleksibelnya. Oke, setelah kita rakit semua, kita tes ulang ya teman-teman. Terutama itu adalah fungsi dari charger dan juga SID fungsi touchscreen sama fungsi dari perekam suara atau mikrofon. Oke, kita koneksikan menggunakan charger. Masih di angka persentase 8% ya teman-teman. Kita tunggu sebentar hingga bisa mengisi dengan normal. Setelah beberapa menit kemudian sudah nambah atau sudah naik di angka 66%. Jadi untuk pengisian daya baterai sudah normal. Kita cek fungsi dari mikrofon. Cek tes dicoba lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek tes dicoba lo. 1 2 3 dicoba lo. Oke, setelah kita merekam, kita akan putar rekamannya ya teman-teman. Cek tes dicoba lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek tes
Alhamdulillah untuk fungsi dari perekam suara bisa berfungsi dengan normal dan chargernya juga bisa berfungsi dengan normal, handphonenya juga sudah normal. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.